Banyak orang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkritik pendeta. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu komentar yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkritik pendeta karena mereka adalah orang yang diurapi Tuhan dan mengembalakan jemaat. Mari kita akan cek komentarnya. Kita doakan saja pendeta itu jangan menghakimi. Bagaimanapun dia adalah hamba Tuhan, dipercayakan memimpin umat. Ikutilah teladan Raja Daud ketika ia menghadapi Raja Salomo. Nah, saya akan sedikit luruskan dari komentar ini. Sebenarnya bukan ketika Daud menghadapi Raja Salomo, tetapi lebih tepatnya Daud menghadapi Raja Saul, di mana Saul pada waktu itu mengejar Daud untuk membunuh Daud, tapi Daud tidak mau menjamah Saul untuk dibunuh. 1 Samuel 24 ayat yang kelima, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan pada musuhnya, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Di sini Daud tidak mau membunuh Saul, karena itu artinya dia tidak menghormati Saul. Tapi bukan berarti Daud setuju dengan Saul yang berusaha untuk membunuh Daud. Tapi ini hal yang berbeda ya. Saya tetap menghormati pendeta Gilbert, saya tetap menghormati pendeta Jonathan karena ia mengembalakan jemaat. Tapi bukan berarti saya akan setuju dengan pemikiran-pemikiran mereka yang sudah keluar dari jalur firman Tuhan. Kita nggak boleh ambil satu ayat. Di situ juga dijelaskan bagaimana Samuel menegur Saul. Saul diurapi oleh Samuel, tapi ketika Saul kurang ajar sama Tuhan, dia berbuat salah, Samuel langsung menegur Saul. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 10-11 dikatakan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Jadi di sini Saul memberikan persembahan yang harusnya hanya boleh dilakukan oleh imam, tetapi Saul yang adalah raja kurang ajar dan dia memberikan persembahan. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel? Apakah Samuel diam aja? Apakah Samuel dia pergi lalu tidak bicara apa-apa gitu sama Saul? Tidak, guys. Kita lihat di ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal dan selanjutnya. Lalu kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Samuel tegur Saul dan bilang, Saul bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Samuel menegur Saul gitu. Apakah ini dosa dan apakah ini persoalan? Tidak. Ketika ada kesalahan pengajaran, kita wajib untuk menegur dan meluruskan. Bukan kita diam aja dan engge nggak kepanggih gitu. Yesus pun menegur mereka hamba-hamba Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 27 katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Siapakah Farisi dan ahli Taurat? Ahli Taurat mereka yang mendalami Taurat dengan baik. Orang Farisi adalah mereka yang berusaha melakukan Taurat yang ditafsirkan ahli Taurat dengan sebaik mungkin. Mereka menjadi pemuka agama. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika mereka munafik, ketika mereka salah mengajar, Yesus menegur mereka. Bukan di dalam kamar tegurnya, di depan umum. Kenapa kok di depan umum? Sebab pemikiran mereka sudah mempengaruhi masyarakat yang banyak. Oleh karena itu, Yesus juga meluruskan mereka di depan umum, supaya pemikiran khalayak umum juga tidak salah dan dipikir pengajaran dari para ahli Taurat dan Farisi ini benar gitu. Paham ya di sini? Kenapa saya harus menegur di media sosial? Sebab pengajaran dari pendeta Joe dan juga pendeta-pendeta yang lainnya
mempengaruhi banyak masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi saya harus luruskan berdasarkan Alkitab supaya pemikiran yang salah ini dapat menjadi benar. Tapi apakah sebenarnya saya membenci pendetanya? Enggak sama sekali. Ketika pendeta-pendeta ini pada akhirnya sadar dan pengajarannya sudah kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan, bukan asal comot ayat, bukan asal-asalan, saya rasa fine gitu. Dan itu tujuan saya. Saya pendeta yang mengajar ini menjadi benar. Oke, sekarang kita kembali ke teks. Apakah Yesus membenci ahli Taurat dan orang Farisi? Saya rasa tidak. Ketika mereka kembali kepada ajaran yang benar dan kembali kepada orientasi yang benar, yaitu teosentris, maka Yesus sangat senang. Buktinya siapa? Nikodemus adalah salah satu dari ahli Taurat, ya guys. Dia pemuka agama, tapi ketika dia datang kepada Yesus dan dia pada akhirnya percaya kepada Yesus, kembali kepada ajaran yang benar, Yesus sambut dengan baik begitu. Jadi tujuan kritik ini bukan untuk menjatuhkan hamba Tuhan, tetapi untuk meluruskannya. Sekiranya hamba Tuhan itu boleh kembali kepada ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Dan apakah pendeta ini sesat dan pada akhirnya pendeta ini akan masuk neraka? Nggak ada hubungannya, guys. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bukan terletak kepada persepuluhan ataupun ajaran tentang persepuluhan. Toh persamaan di antara pendeta ini yaitu mereka masih percaya Yesus juru selamat dan Alkitab adalah firman Tuhan, jadi nggak ada masalah gitu loh. Tetapi pengajaran yang salah tetap harus diluruskan supaya benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya, bolehkah kita mengkritik pendeta? Boleh, 100% boleh, absolutely boleh. Jika saya pun ada ajaran saya yang sesat dan salah, silakan luruskan, tapi berdasar Alkitab. Yang tidak boleh adalah ketika kita membenci pribadinya. Itu jelas-jelas salah. Saya rasa clear di sini. Mari kita pelajari Alkitab secara komprehensif. Kita melihat Daud yang menghormati Saul, tapi kita harus melihat Samuel yang menegur Saul. Kita juga harus melihat Yesus yang menerima ketika ada orang yang ditegurnya dan dia kembali kepada ajaran yang benar. Louis Prasetyo di sini. God be with you.